Saudara KPK menangkap 3 orang jaksa dalam operasi tangkap tangan di Banten dan Kalimantan Selatan. Oknum jaksa ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 9 orang dalam OTT di Banten dan Jakarta, serta menyita uang senilai 900 juta rupiah sebagai barang bukti dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu orang yang ditangkap di Banten adalah seorang jaksa. Kamis kemarin, KPK menyerahkan 2 orang yang terjaring OTT ke Kejaksaan Agung, termasuk seorang jaksa yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang, pelimpahan ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas antar aparat penegak hukum. Pasalnya Kejaksaan Agung sebelumnya telah terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan terkait 2 orang yang terjaring OTT KPK. Dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung, kami telah melakukan penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap ya, dalam konteks tertangkap tangan. Sementara Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna bilang, Kejaksaan Agung telah memeriksa secara intensif jaksa yang diduga terkait dengan kasus korupsi. Dan tadi malam semua sudah diperiksa, jadi total kami di 5 tersangka. 3 orang, ada 3 oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan 2 dari swasta. Karena ini merupakan koordinasi dari sinergi dan kolaborasinya, sehingga langkah-langkah kejaksaan dalam membantu kita untuk membersihkan jaksa-jaksa yang bermasalah. Tidak hanya OTT di Banten, 2 jaksa lain juga terjaring OTT KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Setelah ditangkap, kini KPK masih memeriksa keduanya secara intensif. Tim Liputan Kompas TV. Jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan diserahkan KPK ke Kejaksaan Agung. Kejagung menyebut penangkapan jaksa terkait kasus dugaan korupsi bakal jadi momen bersih-bersih jaksa bermasalah. Soal ini kita akan bahas bersama dengan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat petang Mas Zainur dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Oke, Mas Zainur, soal pelimpahan jaksa yang terkena OTT dari KPK ke Kejaksaan, apakah ini sudah tepat menurut Anda? Menurut kami kurang tepat ya. Mengapa? Karena justru KPK itu punya kewenangan untuk mengambil alih perkara dari penegak hukum lain. Apalagi kalau perkara ini sejak awal ditangani oleh KPK sampai kepada OTT. Seharusnya perkara ini tetap ditangani oleh KPK hingga nantinya dituntut di meja hijau. Kenapa demikian Mbak Maidov? Kalau perkara ini ditangani sendiri oleh kejaksaan, maka kemungkinan perkara ini dilokalisir itu menjadi tinggi. Atau setidak-tidaknya dalam pandangan publik akan susah bagi institusi untuk bisa secara objektif menangani perkara anggotanya sendiri. Ya, ada esprit de corps di sana, sehingga potensi konflik kepentingan, konflik of interest itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jika perkara ini tetap ditangani oleh KPK. Nah, sehingga Mbak Maidop, saya justru mempertanyakan ya keputusan KPK untuk menyerahkan perkara ini kepada kejaksaan, dan saya juga belum mendapatkan keterangan ya dari Kejaksaan Agung bagaimana ceritanya mereka bisa mengeluarkan surat dimulainya penyidikan gitu ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan berarti ini waktunya sangat mirip dengan waktu OTT. Apakah KPK melakukan OTT kemudian kejaksaan menerbitkan SPDP atau seperti apa, sehingga ini bisa mempertajam ya kecurigaan publik, ada apa kemudian perkara ini harus ditangani oleh kejaksaan sedangkan perkara ini hasil dari kerja KPK di dalam melakukan investigasi. Mbak Maidov. Oke, artinya sebenarnya KPK bisa menolak untuk menyerahkan kasus jaksa OTT dari KPK sendiri untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Betul, Mbak Medov. Tidak ada kewajiban hukum dari KPK untuk menyerahkan perkara yang sedang ditangani kepada aparat penegak hukum lain. Apalagi hanya karena aparat penegak hukum lain itu dulu-duluan mengeluarkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. KPK bisa berpegang kepada investigasi yang mereka lakukan dari tahap penyelidikan, kemudian sampai kepada operasi tangkap tangan gitu ya. KPK bahkan menurut pasal 10 huruf A besar Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK itu berwenang untuk mengambil alih sebuah perkara yang sedang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian jika perkara itu dianggap akan melindungi pelaku-pelaku yang lebih penting, misalnya begitu Mbak Medov. Oke. Ada banyak kriteria di sana KPK bisa ambil alih. Jangankan ini diambil alih, justru KPK sendiri serahkan kepada kejaksaan. Nah, kalau KPK serahkan kepada kejaksaan, apakah ada jaminan bahwa semua pihak yang terlibat nantinya akan bisa dibongkar, Mbak Medov? Kita tahu ya, kalau korupsi di aparat penegak hukum biasanya tipenya itu berjejaring, Mbak Medov, karena judicial corruption itu biasanya berbentuk mafia gitu ya. Biasanya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum itu tidak dilakukan sendiri, ada gerombolannya, ada kelompoknya. Tapi Kejaksaan Agung kan, maaf saya potong, tapi Kejaksaan Agung kan bilang ada oknum jaksa yang terjaring OTT, ini jadi momen untuk bersih-bersih. Anda nilai ini sudah tepat? Ya kalau soal momen sudah terlalu banyak momen ya. Momen di Mahkamah Agung, momen di Kejaksaan gitu ya. Sebelumnya ada kasus soal menjual barang, bukan menjual ya, tetapi kemudian memperoleh bagian dari barang hasil kejahatan ya di kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Artinya sebenarnya kalau ngomongin soal menjadi momentum, sudah terlalu banyak momentum di institusi penegak hukum untuk berbenah. Toh nyatanya juga tidak ada pembenahan yang bersifat mendasar. Nah, itu tidak jadi alasan Mbak Medov dengan katakan bahwa ini menjadi momentum. Kalau mau mengambil momentum ya nggak apa-apa juga kalau perkara ini tetap ditangani oleh KPK. Terus kemudian di dalam melakukan upaya pembersihan, melakukan upaya perbaikan pengawasan, melakukan upaya untuk pembenahan bagaimana agar jaksa itu penggunaan kewenangannya tidak disalahgunakan. Jadi saya pikir tidak ada alasan yang cukup kuat secara hukum perkara ini dilimpahkan ditangani oleh kejaksaan. Justru seharusnya untuk menghindari konflik kepentingan, konflik of interest, seharusnya perkara ini bisa ditangani oleh KPK sehingga dapat dijamin objektivitasnya, tidak ada pertanyaan publik, tidak ada keraguan-raguan bahwa ini akan melindungi pihak-pihak tertentu di internal kejaksaan misalnya, kalau misalnya perkara ini juga menyangkut pihak-pihak lain. Kan kita sudah terlalu banyak ya perkara-perkara di institusi penegak hukum yang tidak tuntas. Misalnya Zarof Rikar di Mahkamah Agung itu perkara sampai sekarang juga sepertinya belum tuntas karena berbentuk jejaring di institusi penegak hukum. Nah ini sekarang ada perkara baru di kejaksaan gitu ya. Harusnya KPK lah yang tangani perkara ini karena KPK yang melakukan tangkap tangan, biar KPK yang usut, KPK kemudian tuntut, nanti publik bisa melihat dengan jelas apakah KPK ternyata melindungi pelaku-pelaku yang lebih besar atau KPK akan fair. Kalau perkara ini ditangani oleh kejaksaan sendiri di internalnya, ya jaminannya apa bahwa publik akan mendapatkan keyakinan bahwa perkara ini tidak akan ditebang pilih, perkara ini tidak akan dimainkan. Begitu Mbak Medov. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Petang ini peneliti Pukat UGM Zainur Rohman sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Zainur. Terima kasih Mbak Medov.